Halo guys, kembali lagi di Learning Time bersama gue Alfa sebagai instruktur kalian. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang makanan dan nutrisi. Mau tahu lebih lanjut? Cek terus video ini ya. Oke, siapa sih yang tidak kenal tentang makanan dan nutrisi? Terutama makanan terlebih dahulu ya. Makanan, siapa orang di dunia ini yang tidak butuh makan? Tentunya tidak ada ya kan? Semua orang butuh makan, terutama tumbuhan bahkan binatang. Terutama manusia ya, memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya setiap hari. Kita bicara soal makan pada konteks masa kini. Tentu sudah banyak sekali pilihannya teman-teman sekalian. Dimulai dari nasi padang, dimulai dari warteg, bahkan dengan bahkan dengan makanan-makanan yang premium yang lainnya. Banyak sekali pilihannya dibandingkan dengan makanan-makanan yang sudah ada pada zaman dahulu. Seperti itu teman-temanku sekalian. Kita juga bisa mencicipi makanan-makanan di negara-negara lain. Walaupun kita masih tetap di Indonesia, kita tetap bisa mencicipi makanan-makanan khas dari negara lain. Contohnya dari makanan Italia, makanan Jepang, makanan Singapura, makanan Jerman, makanan Korea, makanan Korea Selatan. Bahkan kita bisa mencicipi makanan-makanan semua itu. Bahkan banyak sekali orang-orang kita yang sangat menggemari makanan Jepang ataupun makanan Korea. Nah, sebagai konsumen, kita harus menilai kualitas makanan dari berbagai aspek. Misalnya, kita menilai dari kesesuaian kita nih. Kita harus menimbang makanan tersebut apakah cocok bagi kita yang mungkin misalnya sedang ingin diet, tapi disuguhkan makanan yang berlemak tinggi. Waduh, bahaya bukan? Nah, di situ kita harus menilai dan memberikan judgement. Apakah makanan itu sudah sesuai dengan yang kita tidak ingin nikmati atau yang sedang kita ingin nikmati. Tidak semua makanan itu harus dikonsumsi, teman-temanku sekalian. Kita harus memikirkan aspek-aspek seperti itu terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kita lanjut ke nilai selanjutnya, yakni nilai kenikmatan. Ini adalah nilai sensorik yang sangat penting dari sudut pandang konsumen. Ini terkait dengan penampilan, bau, rasa, konsistensi, dan suhu. Ini sebenarnya tergantung kalian. Bagaimana kalian menanggapi sebuah rasa, karena jujur menurut saya itu subjektif sekali ya. Sebuah sesuatu yang enak atau tidak enak untuk ukuran makanan itu tergantung pada lidah masing-masing individu. Ada yang bilang bahwa rendang itu makanan terenak di dunia, tapi ada juga rupanya teman-temanku sekalian yang tidak suka makan rendang, bahkan bukan rendang, makan daging tidak suka. Padahal daging itu menjadi salah satu hal yang menarik minat banyak orang, seperti itu teman-teman sekalian, dan sumber protein yang cukup tinggi. Lanjut ke nilai psikologis. Ini bisa terjadi pada beberapa kasus. 1, mungkin kalian tergoda oleh sebuah produk karena marketingnya yang ciamik, atau mungkin karena kalian itu suka Jepang gitu kan. Jadi kalian suka makanan Jepang walaupun padahal makanan Jepang itu untuk lidah Indonesia itu kurang sesuai gitu. Seperti contohnya makanan Korea saja. Banyak orang-orang yang senang Korea-Koreaan nih teman-temanku sekalian. Mereka yang senang nonton Korea atau senang dengan Korea, mereka senang juga dengan makanan-makanannya, mulai dari kimchi, dan banyak hal lainnya seperti itu. Namun untuk orang yang asli Indonesia yang belum tentu suka dengan Korea, maksudnya belum tentu pecinta Korea, begitu mereka dijajalkan kimchi
pasti mereka, kebanyakan dari mereka tidak akan doyan. Seperti itu teman-temanku sekalian. Sama halnya dengan Jepang misalnya. Orang-orang yang fanatik dengan Jepang suka sekali makan sushi. Tapi dengan orang-orang yang tidak. Namun untuk orang yang tidak begitu fanatik dengan Jepang, begitu mereka mencicipi sushi, kebanyakan dari mereka tidak doyan teman-temanku sekalian. Jadi itu juga berasal dari faktor psikologis seperti itu, dan juga bukan hanya negara-negara, tapi juga bisa seperti marketing, seperti bungkus. Wow, ini bungkusnya bagus sekali ya, sepertinya rasanya enak. Nah, karena dia sudah melihat bungkus yang menarik, begitu mereka makan makanannya, rupanya makanan tersebut bisa menjadi lebih enak karena produknya karena dengan kemasan yang menarik. Seperti itu teman-temanku sekalian. Nah, kemudian kita juga harus menilai dari kesehatan. Nilai kesehatan itu juga penting ya, terutama untuk kalian-kalian yang ingin mencukupi angka kebutuhan gizi kalian semua. Kalian harus menimbang-nimbang, yaitu bahan-bahannya apa saja yang terkandung dalam makanan yang kalian ingin konsumsi. Kemudian setelah itu bahan-bahan yang penting yang lainnya, bahan yang vital, kemudian energi, kemudian ada zat asing, ada kuman patologis, dan lain-lainnya. Konsumen harus bijak dalam mengonsumsi. Seperti yang dibilang tadi, nggak semua makanan harus dimakan. Harus disesuaikan dengan kebutuhan dan beberapa nilai. Pikirkan juga konsekuensi kesehatan yang timbul nanti. Realitasnya, ada makanan-makanan yang dapat membuat penyakit, yang bahkan bersifat bukan temporer, tapi jangka panjang, seperti sampai akhir hayat. Jadi disarankan untuk memperhatikan gizi yang ada, seperti itu teman-teman. Karena biasanya makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan yang bisa mengandung penyakit jika dikonsumsi secara terus-menerus, itu biasanya makanan-makanan yang enak, seperti fast food, makanan-makanan instan, dan juga makanan-makanan yang memiliki kadar MSG yang tinggi. Seperti itu teman-temanku sekalian. Kemudian ada juga nilai sosial budaya. Makanan tidak selalu kita bicara nutrisi, tapi juga dengan sosial budaya. Misalnya makanan disajikan pada pernikahan atau kondangan. Makanan-makanan tertentu yang disajikan dapat menjadi simbolis dari sebuah kultur, adat, atau kasta sosial sekalipun. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, and I'll see you guys on the next video. Good time is learning time.